Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudara yang terkasih. Ya, puji Tuhan. Kita ditambahkan hari ini di dalam ibadah kita lagi saudara-saudara. Dan bertepatan kita ada di dalam hari yang bersejarah di tengah bangsa kita. Ialah hari kemerdekaan bangsa kita 17 Agustus hari ini ya. Jadi sesungguhnya kita momen ini kita dapat merasakan bersama dalam ibadah dalam kita merayakan hari kemerdekaan bangsa kita yang sudah ke-80 tahun ini. Baik saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-20. Bunyi firman Tuhan demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Ya, sampai demikian jauh bagian bacaan firman Tuhan kali ini saudara-saudara. Bagi kita sesungguhnya rahasia firman Tuhan dan kebenarannya sangat membuat kita terharu saudara-saudara. Bagaimana kita bisa melihat sebuah pernyataan-pernyataan kitab suci firman bagi kita yang kita sudah dengar. Ini saudara-saudara yang terkasih, dalam hari yang begitu indah bagi kita ya, khususnya orang Indonesia hari ini. Namun dari bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini, di sini kita akan menemukan sebuah tema. Saya akan membawa kita kepada sebuah tema yang disebut problem doa. Ya, tema kita hari ini adalah problem doa. Jadi tentunya apa yang saya akan bicarakan di kali ini berhubung dengan firman Tuhan yang kita baca, bertepatan dengan tema yang saya ingin sampaikan kepada kita mengenai problem doa. Saudara, problem doa adalah sebuah masalah yang sudah ada sejak manusia mengenal Allah. Jadi di sini kalau kita melihat sejarah perkembangan manusia mengenal Allah, itu berdasarkan kitab suci Alkitab. Kita melihat ketika Habel, anaknya Adam dan Hawa yang pertama, di situ dia sudah mengenal apa itu yang disebut doa. Namun kita melihat bahwa sepanjang itu doa sebenarnya masih sebuah problem saudara-saudara. Sampai kalau kita melihat dalam perjanjian baru, jemaat mula-mula, orang-orang percaya mula-mula, orang Kristen mula-mula, ketika mereka beribadah, memang di situ ada sebuah strata atau tingkatan di mana mereka melihat pengalaman berdoa. Namun sesungguhnya saudara, jauh sebelum itu terjadi, ada problem doa di dalam kehidupan manusia. Sampai hari ini masih banyak orang di belahan bumi ini yang memang tidak memahami makna doa atau khasiat daripada sebuah doa. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara, saya menganggap ini sebuah sesuatu yang begitu penting tentang berdoa. Jadi setiap orang di dalam memahami kehidupan dia di dunia ini, maupun dia memahami tentang
Wahyu tuh. Ternyata ada satu problem yang banyak orang yang belum bisa menemukan secara pasti tentang doa itu. Nah, kali ini saudara-saudara, dengan pembahasan Alkitab yang kita sudah baca hari ini, yang saya ambil uh, sekelumit saja dari salah satu kitab yang disebut kitab Yakobus, yang diutarakan di sini tentang bagaimana berdoa dalam bentuk doa orang benar. Jadi di sini saudara-saudara, sesungguhnya Rasul Yakobus melihat bahwa banyak orang yang masih belum mempunyai asas atau dasar-dasar yang benar mengenai berdoa. Dan itulah sebabnya di sini Rasul Yakobus menampilkan bagaimana doa yang benar atau doa yang dilakukan oleh orang benar. Jadi itulah sebabnya Rasul Yakobus satu-satunya rasul dari antara rasul Yesus yang bisa menjelaskan sebuah doa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh orang yang benar. Nah, itulah sebabnya kali ini orang benar inilah yang akan memberikan solusi mengenai problem doa itu. Baiklah saudara-saudara, apa yang kita mau lihat daripada problem doa ini? Yang tentunya yang kita sudah baca dari kitab Yakobus. Yang pertama, kita mau melihat bahwa doa itu seringkali dilakukan secara rutinitas. Ini yang pertama. Problem doa yang pertama di sini adalah rutinitas. Namun yang kedua, yang mau dibahas tentang problem doa. Bagaimana doa itu bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Jadi dua hal dalam problem doa ini yang sedang menjadi batu sandungan dalam kehidupan manusia di bumi. Jadi seringkali orang hanya melihat sepintas lalu mengenai aktivitas keagamaan atau kerohanian manusia. Tapi sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa ada sebuah masalah yang besar dalam kehidupan manusia yang melakukan kegiatan kerohanian atau keagamaan atau peribadatan yang dimana di dalam aktivitas itu mereka sedang bertemu dengan problem doa. Bagaimana kita melihat? Apakah ini doa sebuah problem? Iya. Nanti saya akan membawa kita kepada sebuah fakta-fakta kehidupan sejak para orang-orang kudus mulai zaman nabi-nabi sampai kepada para rasul. Ini problem doa. Nah, kita mau melihat problem doa yang disebut doa rutinitas doa. Nah, jadi rutinitas doa adalah doa yang dikerjakan setiap waktu yang menjadi sebuah kewajiban seseorang mengenal agama yang dia anut. Dan itu di dalam sebuah pemahaman manusia-manusia pada zaman era nabi-nabi. Ya, mulai kita melihat era Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang pertama muncul di tengah masyarakat Israel yang menyatakan bagaimana doa itu sesungguhnya harus menghasilkan. Jadi dengan tampilnya Nabi Elia itu membuka tabir mengenai rahasia doa atau mengatasi masalah problem doa. Nah, jadi kalau kita melihat Elia ditampilkan di sini, Elia sesungguhnya dia berdoa sebagai orang yang benar. Kalau kita melihat berarti ada problem doa orang yang berdoa yang tidak benar di zaman Nabi Elia. Secara zaman Nabi Elia tampil di tengah-tengah bangsa Israel, di mana di situ raja-raja Israel sudah mulai ada. Kita melihat di situ raja atau kerajaan Israel mulai muncul di tengah-tengah dunia, di mana saat itu Raja Saul yang pertama mulai muncul. Di situ sekitar tahun 900-an, kita bilang 900-an
sebelum Masehi. Di situ Raja Israel sudah mulai muncul. Lalu kemudian kita melihat Elia mulai muncul ketika masyarakat di Israel mempunyai masalah problem mengenai doa. Mereka sudah diberikan bait Allah sebagai tempat beribadah. Mereka sudah diberikan hukum aturan Taurat untuk bagaimana sesuai dengan aturan Taurat supaya mereka beribadah berkenan kepada Allah. Namun ternyata semua itu tidak menjamin mereka itu lolos atau keluar dari masalah doa. Jadi doa disinilah ternyata ada sesuatu kriteria yang harus dimasukkan di dalam kehidupan orang yang berdoa. Dan nanti kita melihat salah satunya yang disebut adalah orang benar. Salah satu kriteria utama seseorang berdoa itu dia harus disebut orang benar. Nanti kita lihat sesungguhnya seperti apakah Elia itu. Nah, terus kita melihat dalam perjalanan setelah melewati puluhan tahun Israel hidup dengan ibadah. Kita tahu ternyata itu mereka dibawa selalu kepada masalah-masalah di mana kehidupan sosial, kehidupan pemerintah itu selalu muncul hal-hal yang negatif. Lalu akhirnya membawa sebuah kejenuhan rohani. Mereka semua mulai terbawa ke dalam sebuah rutinitas. Yang penting masuk bait Allah, yang penting melakukan aturan Taurat, yang penting membaca kitab Taurat, selesai. Itu terjebak dengan masalah yang rutinitas karena mereka mengalami kendala. Setiap kali mereka berdoa, ternyata tidak ada pembaruan. Tidak ada perubahan sesuai dengan apa yang mereka doakan. Ya katakanlah, kalau mereka saat itu berdoa meminta berikanlah kami kedamaian, tidak ada perang. Ternyata ada perang. Musuh-musuh datang memerangi mereka. Ini kan sebuah problem. Doa itu sesungguhnya kalau tidak ada problem, kalau dia minta roti, dia dapat diberikan roti. Bukan diberikan batu. Itu sebenarnya problem doa. Jadi kalau kita melihat doa, itu kita harus korelasikan dengan hasil doa. Kalau kita minta kesehatan, tapi kita sakit, ini kan problem doa. Ini saudara-saudara. Jadi kita mau melihat di sini dulu bahwa hal yang rutinitas inilah yang menjadi problem. Kenapa? Karena mereka datang sudah tidak dengan apa. Mereka sudah tidak mencari Tuhan dengan kerinduan. Tapi hanya mengikuti sebuah kebiasaan. Oh ini waktu ibadah, saya harus ada di bait Allah. Saya harus ada di rumah Tuhan. Tetapi waktu dia masuk rumah Tuhan, dia tidak mempersiapkan hati untuk menyembah. Dia tidak mempersiapkan hati untuk memuliakan Tuhan. Dan di sini terjadi rutinitas. Umat Tuhan terjebak dengan problem ibadah. Ya, jadi saudara-saudara, saya sampaikan ini. Dan ini menjadi realitas rohani umat. Ini tidak bisa dikesampingkan. Ini real, kenyataan bahwa manusia kalau sudah diberikan tempat ibadah, diberikan kitab suci, diberikan hamba Tuhan melayani, seringkali mereka lupa kalau datang dengan Tuhan harus dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya kita hanya mengingat harinya, kalau kita datang duduk dengan santai, sudah ada gereja, sudah ada firman yang kita dengar. Tapi hatinya tidak siap untuk melakukan apa yang sesungguhnya Tuhan tuntut di dalam kebenaran. Ini akhirnya terjebak dengan rutinitas. Ini permasalahannya ya. Saya sampaikan ini, ya kita tahu apa permasalahan kerohanian umat Tuhan. Sepanjang sejarah, sepanjang abad di dunia ini. Sehubungan dengan ibadahnya dia kepada Tuhan. Ya, setiap hati, setiap orang. Kalau sudah merasa jenuh, maka itu menjadi
pintu gerbang terjadinya problem doa, termasuk problem ibadah. Jadi di sini kita akan bisa menganalisa setiap generasi bagaimana kerohanian orang-orang percaya. Nah, baik, kita sudah melihat problem doa pertama ialah rutinitas. Dengan latar belakang yang tadi ya, bahwa mereka sudah tidak datang kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan tidak dengan segenap hati. Itulah problem kehidupan doa umat. Nah, kita melihat problem yang kedua adalah problem doa yang tidak menghasilkan. Contoh, saudara, firman Tuhan berkata, kalau kamu meminta roti, Tuhan tidak akan memberikan batu. Kalau kamu meminta ikan, Tuhan tidak akan memberikan ular. Ini kebenaran. Doa yang benar. Doa orang yang benar di hadapan Tuhan ketika dia minta roti, Tuhan berikan roti. Tidak akan memberikan batu, saudara. Tetapi sekarang ini fakta-fakta sejarah, perjalanan sejarah iman. Banyak orang telah berdoa sebagaimana apa yang dia butuh. Tuhan berikan saya roti. Tuhan berikan saya kebutuhan kesehatan. Tuhan berikan saya kedamaian. Itu dia minta. Tetapi yang terjadi apa? Kenapa dia menerima sesuatu yang sebalik? Dia minta roti, bahkan roti itu tidak datang. Yang datang masalah. Dia minta kesehatan, kesehatan tidak datang. Yang datang adalah penyakit. Dia berdoa minta kedamaian, tapi yang datang adalah kerusuhan. Ini saudara, ini problem saudara. Baik, kita mau lihat kenapa doa itu tidak menghasilkan sesuai dengan permintaan. Kita melihat dulu istilah doa dengan sungguh-sungguh dikatakan ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Dengan yakin didoakan. Itu artinya sebuah doa yang mengandung energi. Di dalam teks ini dikatakan doa yang energio. Bahasa Yunaninya energio. Itu dengan yakin. Terus saudara, bagaimana sikap doa orang yang berdoa dengan yakin? Dia berdoa. Pernyataan yakin itu artinya begini. Dia menempatkan Tuhan sebagai jaminan doa. Saudara tahu. Ketika saudara minta sesuatu, katakan kalau saudara berhadapan dengan yang sederhana, orang tua. Orang tua saudara minta, ibu atau bapak. Saya meminta telur untuk saya makan. Karena saya lapar. Saudara meyakinkan permintaan itu. Saudara berhadapan berbicara di depan ibu atau bapak saudara. Karena sedang berhadapan. Coba kalau bapak ibu saudara ada di luar kota. Sekalipun saudara minta telur pada kebutuhan bapak maupun ibu, tidak akan dikasih. Karena apa? Bapak tidak ada di depan saudara. Ibu saudara sedang ada di luar kota. Saudara berbicara itu dalam bayang-bayang. Mungkin lewat telepon. Bapak, saya lapar. Saya minta uang untuk beli makanan. Bapak bilang, tunggu saya pulang. Itu berarti bahwa tunggu. Berarti bukan hari itu. Padahal hari itu saudara butuh makan. Itu karena Bapak itu jauh. Sekarang kita melihat. Doa energio adalah doa yang berhadapan dengan Allah. Doa yang dengan penuh yakin. Karena saudara memanggil Bapak dengan segenap hati. Bapak. Tapi kalau saudara panggil Bapak tidak dengan segenap hati. Hanya panggil Bapak tapi hati bukan di Bapak. Di tempat lain. Bapak tidak akan datang. Dia akan pergi jauh-jauh. Karena kamu panggil Bapak. Kamu tidak siap
menantikan kehadiran Bapa. Ini problem, saudara. Maka dari saat itu dikatakan, kalau kamu berdoa harus dengan yakin. Baru di situ besar kuasa. Artinya apa? Menghasilkan doamu itu. Nah, di sini problem doa di sini ternyata berhubungan dengan penyakit dan dosa yang ada di jemaat bola-bola. Kita memperhatikan bagaimana penyakit itu membahayakan umat Tuhan. Penyakit itu membuat manusia umat Tuhan bermasalah dengan hidup. Membutuhkan doa dengan yakin agar kamu sembuh. Ini, jadi tadi itu problemnya yang saya kasih ilustrasi roti. Itu sederhana, saudara-saudara. Tapi kalau penyakit, apa? Ini rumit. Tidak bisa dalam satu hari itu kamu sembuh ketika kamu berdoa. Atau kamu melakukan sesuatu yang kamu anggap itu bisa memberikan kesembuhan. Tapi disinilah saudara berdoa dengan yakin. Tidak ada mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkan hari itu. Permasalahannya, apakah Bapak itu ada di depan saudara ketika saudara meminta? Itulah yang menjadi problem, saudara. Bagaimana saudara bisa supaya saudara sedang berhadapan dengan Bapa muka dengan muka meminta agar apa yang kau minta itu langsung segera diberi. Jadi disinilah saudara-saudara kita membukakan kepada kita problem doa. Sehingga kita melihat kenapa banyak orang itu merasa seolah-olah doanya tidak didengar. Selama dia berdoa bertahun-tahun. Ini problem saudara-saudara. Tapi di sini kali ini kita harus melihat bahwa jika kamu tidak mengaku dosa dan saling mendoakan, maka di sini problemnya adalah Tuhan itu jauh dari saudara. Saudara meminta kesembuhan Tuhan hadir. Tapi saudara sendiri masih berbuat dosa. Tuhan tidak akan datang. Karena problemnya tuntasnya kamu belum selesaikan secara tuntas. Problem dosa. Jadi sesungguhnya nanti kita mau menemukan bahwa Elia itu siapa manusia biasa. Cuma dia sudah tahu bagaimana mengatasi problem doanya dia dengan dia mengaku dosa. Walaupun dia adalah seorang nabi. Tapi apakah memang dia tidak mempunyai dosa? Ada. Dikatakan Elia itu sama seperti kita manusia biasa. Yang memiliki kelemahan dan dosa. Jadi kita saudara-saudara, kita ini membutuhkan sebuah penegasan. Kenapa ada orang terjebak dengan rutinitas, saudara-saudara? Dia tidak peduli dengan dosanya, saudara-saudara. Dia tidak menganggap dosa itu sebagai penghalang. Dia anggap itu tidak berpengaruh. Dan dia tetap berseru kepada Allah, pada Tuhan, untuk mendengar doanya. Tetapi dia tidak memperhatikan perintah Tuhan agar dia tidak melakukannya. Dia tidak memperhatikan larangan-larangan. Maka seringkali inilah yang disebut problem doa. Dosa, dia belum menyelesaikan. Dia belum melakukan sebuah tahapan bagaimana doa bersama. Doa di antara saudara-saudara yang mempunyai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Saling mendoakan. Nah ini saudara-saudara. Jadi kali ini kita mau melihat bagaimana kita benar-benar keluar dari masalah yang klasik. Masalah yang sejak purbakala, sejak manusia ada di bumi, yang memang sudah dialami. Jadi doa itu sebenarnya masalah klasik. Masalah yang sudah hadir ketika manusia itu ada. Nah jadi kita harus tahu bahwa kita tidak hanya sebatas memiliki sebuah status saya manusia atau orang beragama. Tapi kita harus masuk lebih dalam. Saya harus mengetahui seluk-beluk agama dan rahasianya di dalamnya. Ada apa? Apa tuntutan di dalam sebuah agama. Di dalam sebuah iman percaya menyembah Tuhan. Dan kita tahu, kita sudah menerima firman, menerima Kristus. Di sini firman ini rahasia membuka bagaimana
ada salah satu rahasia yang kita harus tahu. Bahwa doa itu sebenarnya perlu kita mengetahui. Di sini memang tidak begitu jelas ya. Kalau kita melihat bagaimana Alkitab itu memberikan resep tentang berdoa dengan benar. Tetapi di sini sudah memberikan fakta bahwa Elia seorang nabi, tetapi dia juga manusia biasa. Itu berarti bahwa dia tahu resep berdoa sehingga ketika dia meminta hujan jangan turun, hujan itu tidak turun selama 3,5 tahun. Lalu ketika dia minta lagi Tuhan turunkan hujan, hujan juga turun. Ini saudara, kenapa Tuhan mendengar doa Elia? Karena Elia tahu resep berdoa. Berkenan dia menganggap Tuhan itu bapaknya dan berhadapan muka dengan Tuhan. Nah jadi yang dia minta adalah sesuatu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Sesuatu yang memang untuk memperlihatkan bahwa di situ dia sedang bersekutu dengan Tuhan. Bahwa apa yang dia minta sebagai sebuah bukti bahwa Tuhan mendengar dan karena dia sudah berkenan kepada Tuhan. Jadi tentunya kalau kita melihat penyelesaian dosa sudah selesai. Bagi Elia yang kemudian dia dipakai oleh Tuhan sebagai nabi. Karena dia sudah menyelesaikan dosanya dengan Tuhan. Baru dia dipilih menjadi nabi. Tidak ada seorang pun dipilih oleh Tuhan. Dia sementara hidup dalam dosa. Tidak ada seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan. Hidupnya sementara jadi nabi. Dia terus berbuat dosa. Tidak ada nabi yang seperti itu. Jadi nabi adalah dia seseorang yang telah diangkat oleh Tuhan karena dia telah mengalami sebuah proses penebusan dosa. Nah, ini teologianya, ini teologi bagaimana kita dibenarkan oleh Tuhan. Teologi pembenaran. Itu prosesnya sebelum kita disebut orang benar, kita itu mengaku dosa, percaya kepada Yesus, barulah kita disebut orang benar. Inilah saudara-saudara. Pengakuan dosa itulah yang kita kerjakan, yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Untuk kita masuk menjadi orang benar. Lalu kita di situ akan keluar dari problem doa. Nah jadi ini saudara-saudara, ketika saudara telah mengaku dosa. Dan kemudian saudara percaya Yesus. Lalu saudara berdoa minta roti, Tuhan memberikan roti. Iya. Jadi kita harus peka, harus tahu bagaimana betul-betul ketentuan Tuhan dalam Alkitab. Kitab suci itu. Bahwa permasalahan-permasalahan manusia dengan Tuhan itu kita tahu harus rahasianya di mana. Jadi rahasia kunci manusia punya masalah dengan Tuhan adalah di dosa. Bukan karena saudara tidak bisa melakukan kata ibadah yang Tuhan tuntut. Setiap hari Sabat harus datang, setiap hari Minggu datang. Terus saudara bisa lakukan. Mungkin Tuhan bilang berikan persembahan, saudara bisa lakukan. Tapi soal pengakuan dosa, apakah saudara bisa lakukan? Ini yang paling penting. Inti daripada persekutuan manusia itu memperoleh sesuatu kelayak. Kalau dia mengaku dosa. Karena dosa, semua orang pasti pernah berbuat. Tidak ada seorang pun di bumi ini yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, sekali lagi kita lihat tadi, dikatakan Elia. Dia manusia biasa, tentunya dia pernah berbuat dosa. Walaupun kita tidak tahu dosa. Tetapi dosa umum manusia di bumi ini. Pertama-tama dosa menyembah berhala. Dosa yang tidak tunduk kepada Allah. Itu dosa utama manusia. Saudara. Dosa utama dan dosa pertama seluruh umat manusia di muka bumi. Setelah Adam jatuh dalam dosa. Apa yang terjadi di muka bumi? Semua manusia, Adam dan keturunannya mulai menyembah berhala. Karena apa? Karena Allah menjauh daripada manusia. Maka yang muncul adalah berhala. Inilah teorinya. Bagaimana kita melihat kebenaran itu di muka bumi. Jadi ketika manusia tidak mau mengaku dosa, yang datang berhala, bukan Allah. Jadi itulah sebabnya di sini terjadi problem doa. Mereka berdoa tapi tidak mendapat jawaban doa. Nah itu saudara yang disinilah kita mau mengerti bagaimana Rasul Yakobus menyatakan bahwa kalau kamu berdoa, kamu mengaku dosa, maka disitulah kamu akan melihat doamu itu besar kuasanya.
Apa itu? Itu menghasilkan. Doa yang kamu ucapkan itu menghasilkan apa yang saudara minta. Dan memang tentunya kita melihat sebuah contoh yang begitu dahsyat yang diperlihatkan oleh Rasul Yakobus bahwa Elia bisa meminta dari Tuhan, jangan turunkan hujan 3 tahun setengah. Jadi ketika itu di Israel pada zaman Elia, hujan memang tidak turun selama 3 tahun setengah. Tepat setelah 3 tahun setengah, Elia minta berdoa, Tuhan turunkan hujan. Mulai hari itu dia berdoa, Tuhan turunkan hujan. Nah, ini saudara, inilah bukan Elia memerintah Tuhan, tapi Elia meminta dari Tuhan, Tuhan tolong turunkan hujan. Ini sudah waktunya turunkan hujan. Nah, inilah hamba, seorang disebut nabi, hamba Allah. Dia berdoa, Tuhan mendengar karena dia telah melakukan perintah Allah. Ya, jadi apa? Perintah Allah ialah kalau kamu mengaku dosa. Nah, jadi itulah saudara, kalau kita mau menjadi orang yang memiliki energi di dalam doa. Akuilah dosa. Akuilah dosa. Dan engkau tetap hidup dalam kasih. Maka doamu, engkau minta roti akan diberikan roti. Engkau minta kesehatan akan mendapatkan kesehatan. Engkau meminta kesembuhan akan mendapatkan kesembuhan. Itu saudara-saudara. Maka ini saudara-saudara, di dalam iman Kristus, sesuatu rumusan yang utama yang harus kita tahu. Bahwa kita harus berkenan kepada Allah. Bukan kepada manusia. Jadi rahasia ini adalah apa? Kita tahu bahwa tuntutan Tuhan adalah kita harus mengaku dosa. Iya. Itu tuntutan utama. Sehingga kita menjadi orang-orang benar. Orang-orang yang berdoa dengan benar. Jadi saudara-saudara, Tuhan mendengar. Jadi Tuhan hadir di tengah kehidupan saudara. Karena saudara telah mengikuti tuntutan Tuhan dan Tuhan telah memandang itu baik. Maka Tuhan hadir setiap waktu. Ketika saudara ada di mana. Dan seperti ilustrasi yang saya katakan tadi. Tuhan itu jauh. Saudara telepon. Ya, ilustrasinya tadi bagaikan bapak saudara. Tapi dia lagi di luar kota. Minta telur, hari ini nggak dapat. Padahal saudara lagi kelaparan. Apa yang terjadi? Kalau bapak saudara pulang 1 minggu, saudara mati kelaparan. Iya, kan begitu. Ibarat bahwa kalau Tuhan tidak menjawab doa saudara selama berapa tahun, saudara akan mati. Mati dengan penyakit yang saudara alami. Mati dengan berbagai macam cara. Karena Tuhan tidak mendengar doa saudara. Nah, inilah sebuah konsekuensi yang kita harus tahu. Bahwa beriman, berdoa itu juga harus tahu. Jangan hanya sekedar beragama. Jangan menjadi agama itu hanya sebagai identitas umum. Oh, saya beragama. Tetapi realita dalam hidup keagamaanmu tidak pernah Tuhan bekerja menolong engkau. Sepertinya kamu seperti seorang yatim piatu di bumi. Meminta tidak pernah mendapat. Ya, inilah suatu relasi yang Tuhan mau tawarkan kepada manusia. Barang siapa percaya kepada Yesus dan dia mengaku dosa, dia disebut anak-anak Allah. Nah, inilah disebut orang benar yang meminta kepada Bapa roti diberikan roti. Ini mengerti kitab suci seperti itu. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi di sini kita melihat bahwa kita harus tahu kunci-kunci kebenaran di dalam iman Kristus. Jadi kalau saudara ingin tahu kunci ini, lakukan. Saudara akan berkenan. Tapi kalau saudara meremehkan kunci-kunci ini, sekalipun saudara beragama Kristen, 70 tahun sejak saudara hidup, saudara tidak pernah dijawab doa. Saudara meminta apapun tidak pernah dapat. Hanya saudara mengandalkan manusia mengemis. Hanya saudara mengandalkan kekuatan saudara dengan cara kejahatan. Terjadilah sebuah penolakan Tuhan terhadap diri saudara. Dan surga tidak akan terbuka bagi saudara yang seperti ini. Yang memang tidak pernah mau bertobat dari dosa. Ini saudara-saudara. Jadi disinilah kita mau memperhatikan kitab suci sebagai sebuah ketentuan Tuhan agar kita benar. Ya, baiklah hari-hari ini kita ke depan. Kita mau mengatur bagaimana pola-pola yang sesungguhnya berkenan bagi Tuhan. Kita tidak usah terlalu dipusingkan dengan aturan-aturan manusia yang manusia buat terlalu banyak. Padahal kita kehilangan satu. Kita bisa memenuhi banyak tuntutan manusia,
Tapi kita kehilangan satu tuntutan yang Tuhan tuntut, yaitu mengaku dosa. Nah inilah yang kita harus tahu. Bahwa yang Tuhan tuntut satu, lebih baik itu kita penuhi daripada kita memenuhi 10 tuntutan manusia. Kita pilih yang mana? Kita berkenan kepada Tuhan atau kepada manusia? Tuntutan Tuhan satu, ialah mengaku dosa. Tetapi tuntutan manusia 10 yang tidak berhubungan dengan dosa, tapi kita mampu memenuhi. Jadi kita lihat, inilah rahasia hidup dalam iman. Bagi orang-orang yang doanya didengar oleh Tuhan. Yesus memberkati. Haleluya. Amin.